Ini aku langsung menarik nih Bu, kita jumping aja ya Bu ya. Ini banyak lahan yang digunakan, ini lahan pemerintah semua Bu? Oh bukan, jadi begini, di beberapa tempat lahan-lahan kosong yang ada di RW 06 khususnya di Kelurahan Kebun Melati itu banyak milik PT Mbak. Kendala nggak sih Pak? Maksudnya ada aja yang tambeng nggak sih warga tuh gitu kan? Kan warga Jakarta kan macem-macem gitu Pak ya. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Sahabatku, selamat datang kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini dengan saya kembali, Ika Melani Untari. Hari ini kita kedatangan dua tamu keren banget yang kontribusinya sudah besar sekali untuk Jakarta Pusat. Di sini kita ada Ibu Lurah Kebun Melati, Bu Hesti, lalu ada Pak RW 06 Kebun Melati, Pak Yuda ya Pak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang iklim, lingkungan. Kita akan berbicara tentang Proklim, program Kampung Iklim, yang pada tahun kemarin itu Kebun Melati menang tingkat provinsi Bu. Betul ya, tingkat provinsi tahun 2022. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang si Proklim ini. Ini kita nyontek ya, karena yang paling paham adalah Bapak dan Ibu ini nih. Jadi gini, Proklim itu adalah program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi sehingga dapat mendukung target penurunan gas rumah kaca nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Ini bahasannya agak berat Bu, tetapi karena sudah dilaksanakan di lingkungan, jadinya kehidupan sehari-hari ya Pak ya, begitu ya. Nah, pertama-tama aku ke Pak Yuda dulu ya Bu ya. Ini sebagai salah satu penggerak gitu, kalau kita bisa bicarakan seperti itu. Bapak, ini saya belajar bahwa kalau si Proklim ini dia salah satu syaratnya adalah memiliki penggerak yang mendorong masyarakat untuk ikut aktif di aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ya Pak ya. Ini berarti Bapak adalah salah satu penggerak ya. Oke, Pak, ini kan Bapak bukan PNS. Ini yang dilakukan apa sih Pak, dan apa sih yang menggerakkan hati Bapak nih sampai kok aktif banget gitu ya di kegiatan lingkungan ini Pak? Iya, salah satunya ya kita pengen hidup yang rapi. Nah, kalau hidup nyaman kan enak gitu kan. Nah, disinilah peran pengurus RW ini bagaimana merubah perilaku masyarakat gitu. Jadi cenderung pengen ya biar kelihatan rapih aja deh gitu wilayah kita. Merubah perilaku masyarakat ya Pak ya. Udah berapa lama nih Pak? Saya dari tahun 2016. 2016 itu awal mulanya saya mendirikan bank sampah. Oh, ini berarti pendirinya Bu bank sampah di Kebun Melati. Bank sampah itu satu-satunya di Kecamatan Tanah Abang, Kebun Melati itu di RW 6 gitu. Ya memang ikut juga membantu program pemerintah gitu kan dalam mengelola sampah kan. Jadi bank sampah kita bergerak, ya alhamdulillah lah bergerak. Nah, cuman kan terkendalanya kemarin tuh ada COVID ya, nah itu sempat terhenti. Oke, berarti Pak, kalau saya boleh tanya, kegiatan-kegiatan dalam Proklim itu selain bank sampah tuh apa aja sih Pak? Pertama ya di mitigasinya itu kan dari pencegahan bencananya, kita ada pengolahan airnya gitu kan. Di sini kita kebetulan ada IPAL juga, pengolahan air limbahnya itu. Nah, terus di adaptasinya kita ada ketahanan pangannya, ada penghijauannya seperti itu. Oh, berarti ada kebun-kebun di sini yang di. Betul. Ya, salah satunya ya memang harus ada. Ini aku langsung menarik nih Bu, kita jumping aja ya Bu ya. Ini banyak lahan yang digunakan, ini lahan pemerintah semua Bu? Oh bukan, jadi begini, di beberapa tempat lahan-lahan kosong yang ada di RW 06 khususnya di Kelurahan Kebun Melati itu banyak milik PT Mbak. Oh ya, PT-PT yang memang sudah dibebaskan, namun sesuai dengan perizinan oleh Bapak Lurah selaku pembina PKK dan pembina RW, itu mendapatkan izin dari PT tersebut untuk pinjam pakai gitu. Selama PT tersebut belum memakainya, daripada itu tanah ditutup atau dikhawatirkan tempat pembuangan sampah atau dikhawatirkan ada ular, jadi
sesuai dengan perizinan itu diolah oleh masyarakat khususnya RW 06 untuk ditanami oleh tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk sekitar. Ini berarti salah satu tanda juga bahwa sebenarnya pengurusan lingkungan itu nggak bisa sendiri ya teman-teman ya. Harus banyak kolaborasi dari pemangku kepentingan yang lainnya gitu ya Bu. Masyarakat, pemerintah dan pihak swasta gitu. Dan di sini adalah contohnya gitu. Ya, kalau nggak salah ada beberapa lahan-lahan yang penggunaannya berbeda-beda ya Bu ya. Kalau di sini mungkin Taman tanaman Kencur. beras kencur. Ya, terus ada juga di Taman Melati, itu juga sesuai dengan program pemerintah yaitu penataan wilayah per 3 bulan sesuai dengan program yang penataan wilayah dari instruksi dari Bapak PJ Gubernur. Ada Seperti konflik itu. juga kalau nggak salah di Betul, depan Ibu betul. ya. Jadi saling berkesinambungan Mbak, di mana lahan tersebut diolah oleh Pak Lurah selaku pembina menjadi Taman Melati yang tadinya itu tempat pembuangan sampah. Lalu dirubah sedemikian rupa menjadi taman dan tertata, tentunya dibantu oleh PPSU juga selaku untuk wilayah gitu. Terus setelah peresmian tersebut itu kan taman itu harus butuh seperti perawatan seperti itu, dan kami sebagai tim penggerak PKK kelurahan dan di wilayah itu memiliki kelompok kegiatan namanya Poktan Hatinya PKK. Nah di situ kami masuk dan minta izin sama Pak Lurah untuk mengolah di segi tanamannya. Karena sesuai dengan program PKK itu kita ada 10 program pokok PKK, diantaranya 3 itu tentang lingkungan. Jadi berkesinambungan dan berkolaborasi dengan Pak RW. Jadi ini ada PKK, sudah pasti kadernya ikut andil. Pak RW selain PKK, Pak RW sama siapa aja sih Pak? Apakah ada timnya? Apakah ini kerja perseorangan atau gimana Pak? Ya, dalam kegiatan Proklim ini terutama memang harus ada komandonya ya. Artinya harus ada bentuk tim ya. Tim Proklimnya di RW 06 ini kita bentuk tim. Nanti mereka bertugas, tetapi tetap pelaksanaannya adalah masyarakat. Masyarakat, seluruh masyarakat maksudnya. Seluruh masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat penting. Makanya tadi itu sangat penting tuh mengubah kebiasaan masyarakat dari tadinya nggak peduli dengan sampah, jorok atau gimana itu kan. Mereka udah mulai sadar, membuang sampah, memilah sampah, menanam tanaman di perkarangan. Alhamdulillah seperti itu. Kami lihat juga di sekitar kebun melati ini banyak banget kandang-kandang yang dipakai untuk botol ya Bu ya. Itu namanya Betul, drop box. Oh, drop box. Iya, betul. Untuk apa tuh Pak jadinya? Ya, itu kan salah satu dari kegiatan memilah sampah. Kalau secara konvensionalnya kan kita dari rumah ini kita pilih sampah organik, anorganik. Tetapi kita memikirkan kalau yang jalan kaki gimana, yang di luaran ini gimana. Yang orang lewat gitu Pak. Oh, oke. Jadi itu kita sebut sedekah sampah lah ya. Artinya mereka daripada buang di tong sampah, lebih baik kita taruh drop box dan nanti bank sampah yang jemput atau menimbang. Oke, menarik. Jadi si kebun melati ini sudah melaksanakan pemilahan sampah dari sumber. Ini sesuai dengan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta ya Bu Pak ya. Pemilahan sampah dari sumber. Kemudian juga sudah ada drop box-nya. Kalau nggak salah di sini juga ada program bahwa teman-teman anak-anak kita itu bisa les. Betul. Membayar dengan sampah ya Bu Pak ya. Betul ya. Jadi sebenarnya ini kan masih tahap uji coba ya sebenarnya, karena sejak dari awal kita memang swadaya ya, artinya kita belum dapat bantuan dari pihak CSA atau swasta, jadi kita berupaya ini mengelola sendiri lah. Memang salah satu dari terobosannya lagi adalah bimbingan belajar berbayar sampah. Cuman kan kendalanya di sini berbayar sampah itu artinya kan untuk kita harus memikirkan juga tenaga pengajar ya kan, kebutuhan itu. Nah, makanya kedepannya sih saya berharap gitu kan ada pihak-pihak yang membantu kami yang dari akademis, mau itu mahasiswa yang KKN atau dosen yang bisa mengajar di tempat kita secara standar. Mungkin dengan podcast ini teman-teman DJ Podcast bisa ikut andil bahwa di sini itu
kita terbuka ya Pak untuk kolaborasinya, bahwa ada anak-anak yang bisa kita ajar, teman-teman bisa ikut kolaborasi. Nah kalau di sini dibayarnya pakai sampah. Nah tapi kalau teman-teman bisa dukung akan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah aku mau sedikit nih Bu, Ibu sudah berapa lama Bu jadi Bu Lurah di sini Bu? Kalau untuk di Kelurahan Kebon Melati sebenarnya saya kan selaku istri dari Bapak Lurah, di mana saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK mendampingi kegiatan PKK yang ada di Kelurahan Kebon Melati itu dari bulan Juni 2022. 2022, betul. Oke. Dari Ibu masuk sini, ini kalau Bapak tadi 2016 mulainya gini. Mungkin yang bisa melihat perubahan langsung secara lama adalah Bapak gitu. Tapi pada saat Ibu masuk sampai saat ini, karena kan tahun 2022 juga sudah ada juara untuk program tingkat provinsinya gitu ya. Apa sih Bu yang membedakan gitu ya mungkin ya kebiasaan-kebiasaan yang ramah lingkungan teman-teman warga di sini dengan mungkin yang sebelumnya gitu Bu? Jadi ketika saya turun di wilayah, saya sudah melihat banyak potensi namun belum terarah gitu. Jadi ketika Bapak itu di Desember 2022 itu penataan wilayah per 3 bulan itu. Nah ketika di Desember itu saya sudah lihat banyak drop box yang ada di sini, di titik-titik ini, namun belum difungsikan untuk apa gitu. Sedangkan saya juga banyak belajar bahwa ternyata botol-botol tersebut bisa dibuat eco-brick yang dimana bisa dimanfaatkan untuk batu bata atau dimanfaatkan untuk yang lain, mengurangi perjalanan sampah tersebut ke Bantar Gebang itu. Jadi pada saat itu saya juga melihat kegiatan-kegiatan PKK-nya cukup aktif di wilayah. Saya menggerakkan melalui Bu RW, kebetulan juga istri dari penggerak Proklim tersebut. Saya mengajak Ibu Ketua Kelompok PKK RW untuk bagaimana kita mengolah eco-brick tersebut gitu. Jadi eco-brick dimanfaatkan menjadi eco-brick hall yang ada di Taman Melati. Di situ sesuai dengan program pokok PKK kita punya yang namanya Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, semua berkolaborasi. Walaupun di sini sedang melakukan pembinaan Proklim, dari aspek Pokja 1, Pokja 2 terutama di dunia pendidikan dan Pokja 4 di lingkungan itu sangat berkesinambungan gitu dari kegiatan hatinya PKK, di mana kelompok-kelompok kegiatan yang menanam-nanam itu hasilnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di posyandu. Seperti itu. Menarik nih kalau kaitan dengan dunia pendidikan ya. Tapi sebelum kita eksplor ke situ Bu, saya mau tanya Bapak nih. Ini dari 2016 kan udah sekitar 8 tahunan ya Pak ya. Ada kendala nggak sih Pak? Maksudnya ada aja yang tambeng nggak sih warga tuh gitu kan? Kan warga Jakarta kan macam-macam gitu Pak ya. Bukan hanya yang orang asli sini, tetapi banyak pendatang juga gitu. Ada kendala kah Pak? Terus yang paling berkesan itu pengubahan perilaku, karena ini udah pakar nih Bu, berarti kan pengubahan perilaku kan udah lama banget. Itu yang apa tuh Pak? Kasus apa tuh Pak? Yang memang nggak mudah sih ya merubah mindset masyarakat itu yang tadinya nggak peduli gitu kan. Dan kita juga harus pintar-pintar meramu artinya strateginya gimana. Ya, itu salah satu itu kan saya bikin bank sampah, sempat nggak berjalan juga, tapi kita berpikir lagi gimana cara mengajak masyarakat ini untuk lebih aktif lagi dalam memilah sampah gitu kan. Dan itu salah satunya adalah bimbingan belajar berbayar sampah gitu. Nah, artinya kita menanamkan kepada anak-anak gitu. Anak-anak kalau udah anak-anak aja udah sadar, masa orang tua nggak sadar, ya kan begitu. Psikologisnya begitulah. Dulu dong. Nah, begitu juga di orang tua, kita nggak bosan-bosan dalam setiap kita kan juga punya grup WA ya di WA RT maupun pengurus RW, nggak bosan-bosannya untuk mengajak masyarakat gitu. Dan ya, pernah juga kita mengadakan lomba tingkat RT gitu untuk lingkungan biasa itu apresiasinya ke situ ya. 17 Agustus, ayo bagaimana lingkungannya ini lebih bagus gitu. Ya salah satu seperti itu. Saya mau ada pertanyaan nih Pak. Biasanya kalau kita bicara tentang pemilahan sampah nih Bu, kalau orang Jakarta tuh pasti banyak yang bilang, aduh rumah saya kan sempit banget, nggak ada lahan, gimana mesti milah-milah. Itu jawaban simpelnya tuh kayak apa Pak? Masalahnya di sini kan juga padat ya Pak ya? Iya. Kita kan tidak perlu menyimpan sampah di rumah, kan memang ada bank sampah, setorkan aja ke bank sampah. Gitu. Jadi yang dikelola di rumah adalah sampah apa tuh Pak berarti?
residu organiknya. Nah, organik kita sama-sama. Kita sih sebenarnya juga udah ada buat sampah organik, yaitu maggot. Cuman memang belum terlalu pakar juga, jadi kita masih belajar juga. Jadi masih ada juga residu yang kita buang oleh petugas kebersihan lingkungan. Oke. Ini berarti ini udah kayak mau di kota di Jepang nih Bu. PR-nya adalah yang residu itu doang ya Pak ya. Kalau maggotnya jalan ini berarti sudah net zero waste nih di Kebun Melati. Mungkin ini bisa jadi target nih Bu tahun depan 2 tahun kemudian gitu. Tapi benar, ini berarti setidaknya di RW Bapak saja atau seluruh RW Bu sudah melaksanakan ini Bu? Kalau untuk percontohan ini memang khusus RW 06, tapi untuk Dropbox kita sudah ada 5 RW sebagai menginduk ke sini bagaimana sih caranya sistem Dropbox gitu. Karena kan sebenarnya kalau bank sampah itu kebijakan dari RW masing-masing. Dan memang di Kebun Melati ini ada 2 sisi nih yang berbeda dari struktur wilayah, karena dibatasi oleh jalan betul. Sebelah sini tuh lebih banyak pembebasan lahan. Jadi ini sebelah wilayah kita? Iya betul. Sebelah timur itu wilayah yang dimana banyak pembebasan lahan. Itu kita bisa untuk mengolahnya. Tapi untuk di seberang di wilayah barat itu sangat padat penduduk dan itu arahnya nanti lebih ke UMKM karena banyak sekali warga-warga yang memiliki usaha. Ya betul, banyak banget ya Bu ya usaha di sana ya. Jadi di sana bisa untuk pengolahan sampah aja gitu. Ya, soalnya kalau kita lihat juga ini teman-teman mungkin nanti kapan-kapan bisa ke Kebun Melati ya yang wilayah timur nih. Jadi kalau dari flyover Tanah Abang itu dia ada di seberangnya kecamatan sebenarnya Bu ya. Ini kalau ngeliat ke sini pasti nggak nyangka kalau di tengah Jakarta karena di sini jauh banget. Di belakangnya backgroundnya gedung-gedung tinggi Pak, apartemen dan perusahaan ya Bu, kantor-kantor gitu. Oke. Nah, ini mungkin ini 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan terakhir. Saya ke Bapak dulu nih Bu. Bapak ini kan sudah lama sekali mengelola lingkungan hidup gitu ya. Bisa dibilang juga Bapak sebenarnya adalah kalau saya bilang secara pribadi ini Bapak pahlawan lingkungan nih di sini gitu. Karena siapa yang concern gitu ya kalau bukan kita sendiri. Harapannya apa sih Pak? Mungkin terhadap pemerintah gitu ya, terhadap swasta gitu. Dan terutama harapan terhadap warganya sendiri Pak. Ya, saya sih tetap berharap begini. Kita cintai lingkungan kita, di mana kita hidup di situ, ya kita berusaha untuk memperbaiki lingkungan kita, biar kita hidup bisa nyaman. Karena saya sendiri dari tahun 1993 itu, ini wilayah pembebasan ini, kalau nggak diapa-apain, ini cuma tumpukan puing. Nah, di sini kan menjadi masalah, itulah awal dasar saya memikir begitu. Ini akan menjadi masalah kalau cuma tumpukan puing, sementara kita belum ada kejelasan untuk kelanjutan pembangunannya gitu kan. Maka saya berinisiatif, yuk ajak masyarakat kita benahin. Nah kedepannya tetap kita mengajak semua peran serta dari teman-teman RW se-DKI gitu kan, bahkan lingkungan sekitar dulu deh. Yuk kita benahin masing-masing. Bagaimana kita punya rasa memiliki lingkungan kita untuk menata lebih baik. Gitu. Karena kan kalau kita sadar lagi ya, cuaca panas ini kan berakibat karena lingkungan kita yang kurang baik gitu ya. Tapi kalau di sini ya alhamdulillah bisa merasakan kenyamanan. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Kebun Melati itu kan diusulkan menjadi proklim utama tahun 2023 ini ya Bu ya. Betul. Nah, dengar informasinya itu pengumumannya bulan ini gitu. Nah, kalau kita berharap ini kita menang ya teman-temannya, kita doakan semuanya. Jakarta Pusat menang Bu, kita doakan. Ini harapannya Ibu untuk warga nih Bu ke depannya, dan mungkin bukan hanya RW 6 gitu Ibu ya, Kebun Melati, dan mungkin kelurahan-kelurahan lain yang bisa mencontoh apa Bu? Kalau saya berharap itu saya dan Bapak sih khususnya, karena Bapak bertugas dimanapun berada itu pasti satu paket dengan PKK. Jadi di mana Bapak bertugas di suatu wilayah, di belakang ada PKK yang dimana isi PKK itu adalah ibu-ibu penggerak yang ada di wilayah masing-masing, di mana ibu-ibu tersebut dimulai dari keluarga. Kalau menurut saya dari situ apabila kita melihat representatif yang ada di wilayah, sebenarnya
kalau dari segi PKK-nya sudah berhasil, insya Allah lingkungan yang ada di wilayah tersebut juga pasti akan berhasil gitu. Karena apa? Yang saya lihat dari 10 program pokok PKK itu, semua aspek-aspek kehidupan itu sudah berjalan, Mbak. Di mana Proklim ini ada di program pangan, sandang, dan perumahan dan tata laksana rumah tangga. Pangan di mana-mana ibu-ibu yang memang mengolah makanan untuk keluarga. Sandang demikian. Tata laksana rumah tangga seperti tadi pengolahan sampah, di PKK juga kita ada pengolahan sampah organik, di mana ibu-ibu yang memasak kulit buah, lalu sampah sayuran itu bisa diolah untuk menjadi ekoenzim. Betul. Nah, jadi saya berharap dengan adanya gerakan Proklim dan gerakan PKK yang ada di wilayah khususnya RW 06 itu juga menjadi contoh gerakan-gerakan yang ada di wilayah lain, bahwa kita menjalankan program 10 program pokok PKK saja itu sudah mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau ditanya sudah diajukan menjadi tingkat nasional, saya optimis sekali karena semua sudah tergambarkan di wilayah RW 06 seperti itu. Sebenarnya semuanya saling berhubungan ya Bu ya. Dari Proklim ini kita bisa lanjut ke kota layak anak gitu kan. Kemudian kita bisa lanjut ke stunting karena mungkin tadi ada lahan-lahan yang bisa dipergunakan menghasilkan pangannya bisa ke anak-anak yang stunting gitu ya Bu, pengentasan stunting. Nah, jadi kolaborasi itu sangat penting ya Bapak. Saya menggarisbawahi itu. Bapak Ibu terima kasih sekali untuk waktunya hari ini, untuk pembelajarannya. Kita perlu belajar banyak dari Kebun Melati ini, teman-teman. Mudah-mudahan di J Podcast ini Sob Jakpus bukan hanya Sob Jakpus saja, tapi bisa semuanya di seluruh Provinsi DKI Jakarta kita mengamalkan ini, karena kalau kita bukan kita siapa lagi Bu? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, dengan itu saya menyelesaikan podcast kita pada hari ini Bu. Terima kasih lagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di podcast selanjutnya, di J Podcast selanjutnya tentu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.